Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai materi ini, dan hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita yang kemarin, pertemuan ketiga. Sebelum melanjutkan ke materi, sebelum Ibu menjelaskan, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, Ibu minta satu orang memimpin doa untuk doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekarang perhatikan nama-nama yang disebut. Yang hadir silakan menjawab hadir. Yang alfa silakan sebutkan. Fahri, Hadir. Halimah, Ifmi, Nuriska, Nurnaningsi, Rizka Oktavi. Baik. Jadi anak-anak semua, materi pada hari ini adalah materi adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Perhatikan di depan. Ada yang tahu apa itu adab? Tahu. Apa? Sopan santun. Hah? Sopan? Sopan santun. Apa lagi? Apa lagi ada? Ada yang tahu apa itu adab? Selain sopan santun, apa itu adab? Adab itu apa? Sopan? Santun. Nah, sekarang kita ke bawah. Sekarang kita pelajari yang pertama, ada adab berjalan. Ke bawah. Adab berjalan ini ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Jadi kita berjalan itu tidak hanya berjalan saja begitu, tetapi ada yang namanya sopan santun. Sopan santun berjalan di depan banyak orang, sopan santun berjalan di depan orang tua, sopan santun berjalan di depan teman-teman, sopan santun berjalan di depan guru. Nah, apa saja adab-adabnya? Adab berjalan menurut Islam, perhatikan di depan. Yang pertama, tenang dan sopan. Kemudian yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Tidak juga menunduk begini. Ya. Jadi tidak juga begini. Itu gayanya orang sombong yang begini. Ya, itu sombong. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi cukup menunduk sedikit. Kemudian berjalan secara normal. Jangan yang laki-laki lenggak-lenggok. Yang perempuan begini. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Kenyamanannya banyak ya. Ketika kita berpakaian yang misalnya yang membuat kita tidak nyaman, pasti kita berjalan juga tidak nyaman. Kemudian misalnya kita tidak nyaman, misalnya laki-laki berjalan di depannya perempuan, tidak nyaman dia karena banyak perempuan, ya jangan lewat situ. Begitu juga perempuan, kalau tidak nyaman lewat di depannya laki-laki, maka jangan lewat situ. Cari jalan yang bikin kalian nyaman. Kemudian selanjutnya mempunyai tujuan dengan jelas. Ada yang misalnya kayak perempuan atau kayak Rizka, tidak punya, misalnya dia tidak ada tujuan. Tujuannya cuma karena ada laki-laki, dia lihat depannya laki-laki, cari perhatian. Nah, itu Rizka itu. Yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan. Boleh berhenti jika ada keperluan, misalnya ada dekat temannya, misalnya lihat temannya, oh ada teman, berhenti sedikit, atau memberi salam sama teman, atau orang tua ataupun orang yang kita kenal. Kemudian yang selanjutnya, tidak mencari perhatian dalam berjalan, kayak yang bilang tadi. Ya, harus jelas tujuannya. Berjalan di depannya ini tujuanku ke sini, bukan mencari perhatian. Paham? Kemudian yang selanjutnya, tidak berjalan sambil makan. Kayak Rizka tadi, minum sambil jalan. Tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, berjalan harus fokus. Kemudian yang terakhir, tidak mendahului orang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, ada
kita niat berpakaian. Ketika kita mau berpakaian harus ada niat dalam hati bahwa kita mau berpakaian. Kemudian yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Menutup aurat, yang perempuan menutup auratnya seperti apa? Pakai jilbab. Pakai jilbabnya seperti apa? Menutup Oh. dada. Tidak boleh dililit-lilit begitu. Yang laki-laki, auratnya dari mana ke mana? Hah? Jalan. Dari pusat ke Wow. lu. Lutut. Nah, itu laki-laki, aurat itu laki-laki. Kemudian yang selanjutnya, berpakaian yang bersih dan nyaman. Jangan yang sudah dipakai kemarin yang belum tak cuci dipakai lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, model pakaian sesuai jenis kelamin. Jangan yang kayak laki-laki menyerupai perempuan atau Bandi. Jangan yang laki-laki pakai rok atau pakai anting atau pakai wig. Itu laki-laki tidak boleh begitu. Perempuan juga seperti itu. Jangan berpakaian yang menyerupai laki-laki. Bagaimana itu perempuan yang menyerupai laki-laki? Mongol. Pakai celana. Celana. Boleh pakai celana asal yang Longgar. longgar, tidak tipis dan tidak Tak. ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak berpakaian yang glamor. Tahu glamor? Yang rame. Tahu yang rame? Yang banyak manik-maniknya, nah jilbabnya warnanya kuning, bajunya warna biru, baru baju bunga-bunga, akaris kayak itu. Kemudian yang selanjutnya, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Sesuaikan dengan kegiatan. Ke sekolah, kalau misalnya ke sekolah, tidak mungkin ke sekolah pakai pakaiannya orang kondangan. Ya, harus pakai baju Sekolah. dan juga misalnya pergi kondangan, masa pakai baju sekolah? Tidak kan? Harus pakai baju kondangan, tetapi harus sesuai ajaran Islam. Yang selanjutnya, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Tidak boleh meniru-niru kayak misalnya jilbab bilik itu. Baju yang pendek. Ya, baju yang pendek, yang ketat, ada yang perempuan-perempuan biasanya beli yang lagi viral-viral. Yang pendek, kemudian membentuk menyerupai menampakkan lekuk tubuhnya. Tidak boleh. Oke, selanjutnya, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Jangan yang kebanyakan remaja-remaja sekarang sudah pakai lipstik tebal, pakai sudah kayak ibu-ibu sekarang. Kalau dulu tidak ada yang begitu, sekarang begitu. Yang remaja-remaja sekarang sudah kayak yang masih SMP, sudah kayak sudah kayak tante-tante mau kemana. Kemudian yang selanjutnya, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Berdoanya tidak harus doa berpakaian, bismillah saja. Bismillah juga kan doa. Ya. Kemudian selanjutnya, adab makan dan minum. Adab makan di sini ada berapa? Ada 10. Perhatikan, yang pertama sebelum makan dan minum membaca basmalah atau doa. Kemudian yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kita makan atau kita minum harus yang halal. Makan dan minum dengan Duduk. menggunakan tangan Kanan. Kemudian makan dan minum tidak Berbicara. tidak mencela makanan. Misalnya, makanan ini tidak enak, saya tidak mau makan. Nah, kalau tidak mau makan tidak usah mencela, ya. Kalau tidak mau makan ya tidak usah dimakan. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak Baik. Kemudian selanjutnya, makan mulai dari pinggir baru tengah. Bagaimana itu? Dari pinggir baru tengah. Yang bagaimana itu makan dari pinggir baru tengah? Bayangkan saja, misalnya ini piring. Kalau kalian mulai dari tengah, bagaimana modelnya? Kan nanti jatuh-jatuh yang di pinggir, ya kan? Jadi harus mulai dari pinggirnya dulu baru ke tengah. Kemudian yang selanjutnya, tidak meniup-niup makanan, tidak boleh ditiup makanan. Tidak boleh juga masih panas-panas terpap. Jadi pas makan. Kemudian makan dan minum tidak terlalu kenyang, tidak boleh terlalu kenyang. Dan sebelum makan tidak harus
lapar dulu. Ya, jadi makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kemudian mengakhiri makanan ini dengan Alhamdulillah. ya. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya adalah dalilnya ya. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan. Dalil pentingnya menjaga adab berpakaian dan makan dan minum. Yang pertama, dalil pentingnya menjaga adab berjalan ada di Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau membanggakan diri. Makna ayat ini adalah tidak boleh berjalan dengan gaya sombong seperti yang bilang tadi, begini, ya, kemudian membusungkan dada. Laki-laki itu sering begitu, begini, sombong dia. Jadi tidak boleh, harus menundukkan pandangan sedikit. Yang selanjutnya, dalil pentingnya menjaga adab berpakaian. Dalil itu dasar hukumnya ya. Jadi kita mau apa-apa harus ada dasar hukumnya. Tidak boleh bisa, ini kata tidak boleh, ini kata tidak boleh. Tidak boleh mana buktinya. Ya buktinya harus ada dalilnya ya, harus ada dasar hukumnya. Dalil dari menjaga adab berpakaian ada di Quran surah Al-A'raf ayat 26. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan menjadikan mereka selamanya. Jadi maksud dari ayat ini adalah boleh berpakaian yang indah-indah, boleh yang bagus-bagus, boleh yang berbunga-bunga. Maksudnya kayak ibu bilang tadi glamor, tapi tidak juga terlalu rame. Boleh, tapi harus sesuai dengan syariat Islam. Harus yang perempuan menutup aurat, jilbabnya menutup dada, kemudian tidak berpakaian yang ketat, harus berpakaian yang longgar, tidak tipis dan tidak Sabar. ya. Kemudian yang selanjutnya, dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum ada di Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Maksud dari ayat ini adalah kita harus makan makanan yang halal. Tidak boleh misalnya kayak misalnya tetangga kita non muslim, ketika mereka memberi makan maka kita juga makan, tidak boleh ya. Dan tidak boleh juga makan di piringnya non muslim. Muslim tidak boleh makan di piringnya karena kita tidak tahu piringnya sudah dipakai makan ya, makan itu. Nah itu ya dalil dari menjaga adab makan dan minum. Kemudian yang terakhir pembahasan kita yang terakhir yakni refleksi kita pada pertemuan kemarin dan juga hari ini. Refleksinya adalah kalian renungkan dulu terlebih dahulu dan kemudian jawab pertanyaan ini di kertas kalian selembar. Ibu akan periksa minggu depan. Oke, perhatikan. Allah adalah Asy-Syakur, yaitu Maha berterima kasih. Allah akan berterima kasih pada orang yang menolong makhluknya yang lemah, termasuk hewan-hewan yang kelaparan, sakit, butuh pengobatan dan lain sebagainya. Ini minggu lalu sudah dikasih. Sudah. Sudah. Ini pernah dikasih dulu. Belum. Nah, ini adalah refleksi kalian atau tugas. Hewan apa yang kalian sukai atau hewan peliharaan apa yang kalian pelihara di rumah. Kemudian tuliskan di tugas kalian kenapa kalian menyayangi binatang itu dan apa wujudnya. Wujudnya itu misalnya kayak kucing, kelinci, ya? Paham? Ya. Jadi ini adalah refleksi kita untuk pertemuan kita yang kemarin dan hari ini. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan materinya pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Baik. Itulah materi kita pada hari ini. Ibu berharap semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Apalagi itu adalah adab-adab kita dalam kegiatan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, yakni adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Jadi untuk hari ini Ibu
semoga kita bertemu lagi minggu depan untuk Ibu akan memeriksa hasil tugas kalian yang Ibu kasih pada hari ini. Ya, Ibu akhiri. Bilang sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi